Saudara shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Kita langsung saja kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini yaitu adalah pengharapan orang percaya. Sekali lagi pengharapan orang percaya. Nah, setiap manusia tentunya punya harapan-harapan tertentu. Nah, kalian semua juga yang hadir di sini pasti punya harapan-harapan tertentu. Mau itu harapan yang bagaimana, kalian pasti punya harapan-harapan tertentu. Tapi kebanyakan dari harapan ini merupakan harapan yang tidak pasti. Kebanyakan harapan yang diangan-angankan sama manusia itu merupakan harapan yang tidak memberikan kepastian dan tidak memberikan jaminan sama sekali. Sehingga akhirnya muncullah kekecewaan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa sebagai orang percaya kita punya yang namanya pengharapan yang pasti. Kita punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimanakah pengharapan orang percaya itu? Saya catat di sini ada 3 hal. Kita akan belajar 3 hal pada malam hari ini. Bagaimanakah pengharapan orang percaya itu? Yang pertama, pengharapan orang percaya itu butuh proses. Proses maksudnya gimana? Yuk kita buka Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Sekali lagi, Roma 5 ayat 3 sampai keempat. Sekali lagi teman-teman, Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Jika sudah ketemu, mari kita baca 1, 2, 3, ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, untuk mendapatkan pengharapan itu dibutuhkan proses yang panjang. Ternyata pengharapan itu bagi orang percaya enggak muncul begitu saja tiba-tiba. Pengharapan itu dimulai dari hal yang sulit. Yaitu apa? Dikatakan di ayat yang ketiga, kesengsaraan. Untuk berjumpa dengan pengharapan yang Tuhan janjikan, kita harus lewati kesengsaraan dulu. Kita harus hadapi penderitaan dulu. Kita harus lewati yang namanya ujian dulu. Kita harus lewati yang namanya masa-masa sulit dulu. Terus setelah lewat kesengsaraan ini, apakah sudah muncul pengharapannya? Belum. Makanya dikatakan lagi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, oleh karena kesengsaraan ini makanya kita bisa tekun di dalam penderitaan kita. Kesengsaraan ini akhirnya membuat kita bisa tekun kepada Tuhan. Setelah ketekunan nggak berhenti di situ lagi. Tapi ketekunan itu membuat tahan uji. Karena kita tekun dalam penderitaan itu membuat kita tahan uji. Iman kita siap dibanting dengan kondisi dan situasi apapun. Kita siap untuk menghadapi medan peperangan yang seperti apapun. Itu disebut dengan tahan uji. Mau kita diletakkan Tuhan dalam penderitaan, mau kita diletakkan Tuhan dalam kesengsaraan, mau Tuhan letakkan kita dimanapun, mau bahagia, mau suka, mau duka, kita bisa tahan uji. Dan itu adalah buah dari ketekunan. Nah, sekarang setelah kita tahan uji, bagaimana? Dikatakan bahwa ketika kita sudah tahan uji, maka menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setelah kita tahan uji, baru di situ nampak pengharapan itu. Tapi apakah sekarang kita bisa kuat di tengah-tengah kesengsaraan itu? Mungkin di luar sana ada banyak orang yang cemooh kalian. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang bilang gara-gara kita ini suka beribadah, dibilang engkau sok rohani lah.
Ada banyak orang yang ledek kita gara-gara kita ikut Tuhan. Ada banyak orang yang gak terima gara-gara kita iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ejekan demi ejekan sudah pernah kita dengar. Tapi apakah kita cukup bisa bertahan menghadapi itu semua? Apakah gara-gara kita cuma menghadapi kesengsaraan yang bentar aja kita langsung nyerah? Apakah gara-gara kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang sebenarnya gak terlalu sulit tapi kita langsung nyerah? Kalau kita langsung nyerah di tengah-tengah badai itu, kalau kita langsung nyerah di tengah-tengah kesengsaraan itu, kita gak dapat lihat pengharapan itu. Malahan Paulus, ini kan yang nulis kitab Roma Paulus. Malahan Rasul Paulus bilang, kita harus bermegah. Ini gak masuk akal nih. Bagaimana caranya kita bermegah di tengah-tengah kesengsaraan? Orang kan sukanya bermegah di tengah-tengah kebahagiaan hidup. Orang kan sukanya bermegah atas pencapaian-pencapaian, rekor-rekor yang telah dibuatnya dalam hidup ini. Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu bermegah di tengah-tengah kesengsaraan itu. Sebenarnya apa maksudnya? Kenapa Paulus bilang kita harus bermegah di tengah-tengah kesengsaraan? Ini bukan hal yang tanpa maksud dan tujuan. Ternyata ada sesuatu yang penting dan sangat dalam. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3 ya. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ternyata penderitaan ini membawa kita kepada pengudusan. Penderitaan ini membawa kita kepada kemuliaan. Jadi penderitaan itu, kesengsaraan dalam hidup itu bukan sesuatu yang tanpa tujuan terjadi. Enggak, Tuhan enggak iseng-iseng cuman pengen taruh kita sengsara dalam hidup ini. Enggak pernah Tuhan iseng-iseng. Semuanya dalam hidup ini punya tujuan yang jelas. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu? Ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang pasti. Enggak sembarang. Makanya itu tadi Paulus bilang, hendaklah kamu bermegah di kesengsaraan itu. Karena ternyata kalau kita menghadapi kesengsaraan dan akhirnya kita tahan uji, kita lihat pengharapan itu dan akhirnya kita mendapatkan kemuliaan yang sifatnya kekal. Walaupun kemuliaan itu mungkin kita nggak temukan dalam bumi ini, tapi Tuhan janjikan kemuliaan itu akan kita dapatkan nanti di kekekalan. Makanya kalau kita sedang ada di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan buru-buru langsung nyerah. Jangan buru-buru langsung salahkan Tuhan. Jangan buru-buru langsung ngeluh ini itu dan ini itu. Harusnya ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup, kita diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan, kita harusnya bersyukur. Malah kita senang. Oh ternyata Tuhan kasih penderitaan ini supaya saya semakin mencintai Tuhan, supaya saya pakai kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah tahan uji di tengah penderitaan itu, disitulah kita lihat pengharapan itu. Pengharapan itu pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang seperti apa sih yang bisa kita lihat setelah kita tahan uji? Yang kedua adalah pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Saya bagi ke dalam 2 subtema yang ini. Saya bagi ke dalam 2 bagian lagi yang pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Yang pertama, pengharapan orang percaya jika pengharapan itu supaya tidak mengecewakan, pengharapan orang percaya harus diletakkan kepada Tuhan dan kepada kasih Allah. Kita buka Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayatnya yang ke-5. Balik lagi ke Roma.
Roma 5 ayat yang kelima. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa dikatakan bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan? Ternyata pengharapan yang berasal daripada Tuhan, inilah pengharapan yang sejati itu. Pengharapan yang sejati itu apa maksudnya? Adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Adalah pengharapan yang tidak mungkin memberikan rasa kecewa. Jadi cukup ketahui aja kalau engkau sedang berharap dan tiba-tiba engkau kecewa, itu bukan pengharapan yang sejati. Karena sejatinya pengharapan yang berasal daripada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan. Ada begitu banyak orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan, karena menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik dan tidak adil, karena telah mendatangkan kesengsaraan. Minggu lalu kan kita sudah bahas, apakah Allah itu Allah yang kejam atau enggak. Tapi masalahnya ada banyak orang yang menganggap bahwa penderitaan-penderitaan, kesukaran-kesukaran dalam hidupnya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan dipandang sebagai Tuhan yang jahat, Tuhan dipandang sebagai Tuhan yang kejam gara-gara mendatangkan malapetaka dalam kehidupan ini. Saya sering lihat masalah-masalah yang seperti ini. Ada banyak orang ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya dalam hidup ini, dia salahkan Tuhan. Dia tuduh Tuhan yang tidak-tidak. Padahal kan kita tadi sudah bahas kan, yang tadi bahwa penderitaan itu mendatangkan pengharapan sebenarnya. Pengharapan akan Kristus. Tuhan nggak sedang iseng-iseng buat sesuatu hal dalam hidupmu. Tuhan bukan, istilahnya kalau Tuhan bukan mau ngeprank kalian. Tuhan nggak kasih sesuatu yang kayaknya kalian nggak bisa lewati. Justru karena kasihnya lah kepada kita, sehingga dia memberikan hal-hal yang itu, penderitaan-penderitaan itu. Tuhan izinkan itu supaya karena membuktikan kasihnya. Maksudnya kasihnya apa? Karena ternyata tadi kan kita sudah tahu bahwa penderitaan-penderitaan itu mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita dimurnikan dari hari ke hari. Tuhan ingin kita mendapatkan kemuliaan itu, sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Makanya engkau kalau saat ini, kalau engkau sedang menghadapi hal-hal yang sulit, jangan protes sama Tuhan. Seharusnya syukuri sama Tuhan. Seharusnya bersyukur sama Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan. Karena ternyata Tuhan masih ingin memurnikan kita. Tuhan masih ingin memberikan pengudusan kepada kita. Tuhan masih ingin memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Tapi apakah di zaman sekarang ini, di tengah-tengah situasi sulit itu, kita cukup berani percaya meletakkan pengharapan kita sepenuhnya sama Tuhan? Seberapa percaya kita sama Tuhan? Seberapa besar iman kita untuk meletakkan pengharapan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan? Apakah kita masih mau mencari pengharapan-pengharapan yang bukan berasal daripada Tuhan? Tapi ketahuilah satu hal, bahwa meskipun dalam penderitaan-penderitaan yang saat ini terjadi, Tuhan gak izinkan kita sendirian. Tuhan gak izinkan engkau berjalan sendirian di tengah-tengah persoalan-persoalan itu. Tuhan gak izinkan engkau Tuhan gak pernah biarkan umatnya untuk berjalan sendirian. Tapi Tuhan janjikan penyertaannya sama umatnya. Lebih daripada itu semua, Tuhan tahu penderitaanmu. Lebih daripada itu semua, Tuhan mengerti. Hanya Tuhan di dunia ini yang mengerti apa yang sedang kau alami. Manusia gak mungkin mengerti. Mau sejauh apapun manusia
melihat kedalaman hati manusia, dia tidak akan bisa sepenuhnya mengerti. Tapi Tuhan jelas mengerti. Kenapa Tuhan jelas mengerti? Karena Tuhan sudah lewati penderitaan itu. Sebelum engkau menderita, Yesus sudah terlebih dahulu menderita. Sebelum engkau mendapatkan persoalan-persoalan hidup ini, Tuhan sudah terlebih dahulu melewatinya dalam diri Yesus Kristus. Sebelum engkau dihianati oleh orang-orang terdekatmu, Yesus sudah terlebih dahulu dihianati daripada engkau. Sehingga Tuhan sudah terlebih mengerti kedalaman hatimu. Apapun saat ini yang kau rasakan, apapun rasa sakit yang saat ini kita rasakan, Tuhan jelas ngerti, Tuhan jelas tahu. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan gak ngerti sama aku, Tuhan gak pernah ngertiin aku. Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat ngerti. Bahkan penderitaan yang kita alami belum seberapa, belum bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bisa dibayangkan bahwa ciptaannya sendiri membunuhnya. Muridnya sendiri menjual dia dengan 12 keping perak. Muridnya sendiri meninggalkan dia, menyangkal dia. Betapa parahnya. Sehingga kita dapat pengharapan. Ternyata Yesus bisa menang di tengah-tengah penderitaan itu. Bahkan ternyata di tengah penderitaan itu yang akhirnya menyebabkan Yesus harus mati, dia menang menghadapi persoalan-persoalan itu. Dia menang menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Sehingga lewat penderitaannya kita beroleh anugerah keselamatan. Melewat karya kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, Yesus mati dan lalu bangkit bisa terjadi gara-gara dia mendapatkan penderitaan-penderitaan. Makanya penderitaan itu mendatangkan keselamatan atas kita. Itulah pengharapan yang kita lihat. Hari ini kalau kita gak bisa taruh pengharapan kita sama Tuhan, cukup menyedihkan kehidupan kita. Hari ini kalau kita gak mau taruh pengharapan kita sama Tuhan, kita bukan orang percaya. Engkau bukan orang Kristen. Orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Pengikut berarti mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh apa yang diikutinya. Dan yang kita ikuti adalah Yesus. Yesus bisa menang menghadapi penderitaan. Sehingga akhirnya kita punya pengharapan. Yesus bisa menang menghadapi penderitaannya. Maka Yesus yang sudah mengalahkan penderitaan itu, Yesus yang sudah menaklukkan penderitaan itu, dia bisa juga sertai saya. Tuhan ngerti penderitaan itu. Jangan pikirin kau sendirian. Walaupun mungkin sekelilingmu gak mengerti, walaupun mungkin orang terdekatmu gak ngerti, walaupun mungkin orang tuamu sekalipun tidak mengerti isi hatimu saat ini. Walaupun mungkin kau saat ini hatimu sedang tercabik-cabik rasanya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu. Makanya gak usah ragu. Taruh pengharapan sama Tuhan. Walaupun dunia tolak engkau. Terlebih lagi mungkin walaupun sekalipun orang tuamu tolak engkau, Tuhan gak pernah tolak. Makanya pemazmur kan bilang, Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Allahku menyambut aku. Dia gak pernah ditinggalkan sendirian. Dan inilah pengharapan yang kita pegang. Sehingga pengharapan itu gak pernah mengecewakan kita. Kalau kita taruh pengharapan kita sama Tuhan, ada jaminan bahwa pengharapan yang berasal daripada Tuhan gak akan pernah kecewakan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering kecewa? Karena kita taruh pengharapan bukan kepada Tuhan. Pengharapan kita kerap kita tujukan kepada manusia. Kita bersandar kepada kekuatan manusia. Kita bersandar bahkan kepada kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah peringatin loh. Tuhan sudah peringatin kepada kita untuk tidak menaruh pengharapan kepada manusia. Kita buka Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22.
Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Manusia gak ada artinya, gak lebih dari sekedar embusan nafas. Embusan nafasnya Tuhan. Lalu kalau nafasnya manusia aja berasal daripada Tuhan, kenapa kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan? Kenapa kita lebih mengandalkan yang bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Tuhan? Ini saya kasih analogi nih ya. Ada dua pilihan contohnya misal. Yang bisa contohnya kau dalam kehidupan ini ada dua backingan dalam hidupmu. Ada dua orang yang kasih backingan, jaminan sama kau. Satu orang contohnya kepala desa, kasih jaminan backingan sama kamu. Aku siap backing kau, aku siap tolong. Satu lagi yang kasih backingan presiden nih. Presiden di satu negara. Kalau kalian pilih kepala desa, backingan kepala desa, kalian sedikit gak waras. Ngapain pilih backingan daripada orang yang jabatannya lebih rendah? Seperti itulah kita dengan Tuhan. Ngapain kita lebih memilih untuk bersandar, berharap sama manusia? Jelas kita punya harapan yang tidak tertandingi, yaitu Yesus Kristus namanya. Lantas kenapa engkau masih berharap sama manusia? Selain itu, yuk kita baca juga. Kita baca dalam Mazmur 37. Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang ke 17 sampai 18. Mazmur 33 ayat 17 sampai yang ke 18. Saya baca. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Malam ini engkau harus sadar, jangan pernah kasih harapanmu, jangan pernah tumpukan dasar hidupmu, jangan pernah bersandar kepada apapun dan siapapun. Engkau gak bisa berharap sama orang tua banyak. Engkau gak bisa berharap sama apa yang kau punya saat ini, gak bisa. Bahkan kau gak bisa sepenuhnya berharap sama orang-orang di sekelilingmu, gak bisa. Gak bisa. Kenapa hari ini kau masih kecewa? Karena kau masih berharap sama manusia. Padahal apa? Padahal Tuhan sudah jelas katakan dalam kitab Yeremia, dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di lain sisi Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lantas kalau kita sudah tahu jelas ayat ini, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, kenapa kita masih menaruh harapan sama manusia? Kenapa kita masih bersandar kepada kekuatan kita sendiri? Kenapa kita masih mengandalkan sekeliling kita? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Lalu entar di satu titik engkau terbentur. Engkau kecewa sama harapanmu. Engkau kecewa sama manusia. Engkau kecewa sama orang tuamu yang kau andalkan itu. Engkau kecewa sama apapun yang saat ini kau andalkan selain Tuhan. Di satu titik itu engkau salahkan Tuhan lagi. Padahal Tuhan udah jelas bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuk. Kalau engkau mau terkutuk, silakan andalkan kekuatanmu. Yang penting Tuhan sudah beritahu, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau akan terkutuk. Akan ada banyak aja. Engkau akan kecewa, engkau akan disakiti, engkau akan dikecewakan sejari-jarinya. Sekarang pertanyaan saya, masih belum kapok? Masih belum jerah untuk berharap sama manusia? Mau sampai semengenaskan apa dulu? Mau sampai dikecewakan sebagaimana dulu? Baru engkau sadar, baru engkau kapok untuk berharap sama manusia, baru engkau kapok untuk berharap kepada kekuatanmu sendiri. Mau sampai engkau terbentur bagaimana dulu?
dasarnya manusia nggak bisa diandalkan. Manusia nggak bisa diharapkan. Harapan satu-satunya hanya berasal daripada Tuhan. Kalau engkau mau harapanmu tidak mengecewakan, harapkanlah Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah mengecewakan. Sekalipun Dia tidak pernah mengecewakanmu. Kalau engkau saat ini masih kecewa, berarti ketahuilah bahwa harapan itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan nggak pernah kecewakan kita. Karena Tuhan selalu menginginkan apa yang terbaik bagi kita. Makanya kalau engkau saat ini masih mengandalkan manusia, bertobatlah. Bertobatlah. Engkau sedang salah jalur. Yuk berbalik arah. Jika engkau saat ini sedang lari dari jalannya Tuhan, engkau sedang mengandalkan relasi-relasimu, engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau sedang mengandalkan orang tuamu, engkau sedang mengandalkan dirimu sendiri, engkau mengandalkan teman-temanmu. Saya mau bilang itu semua tidak berguna. Itu semua sampah. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan melihat pengharapan sejati itu. Kita nggak bisa sepenuhnya berharap sama manusia. Nggak bisa. Orang tua sekalipun nggak bisa. Sebabnya seharusnya kita harus mengandalkan Tuhan, teman-teman. Itu seharusnya dalam kehidupan ini kita nggak menaruh pengharapan kita selain daripada Tuhan. Tapi kita harus letakkan sepenuhnya dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita letakkan pengharapan kita serahkan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau sudah mengandalkan Tuhan, jangan andalkan manusia lagi. Engkau nggak bisa berjalan di dua sisi sekaligus, nggak bisa. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan manusia, andalkan manusia. Jangan engkau di satu sisi mengandalkan Tuhan, di satu sisi lagi engkau juga mengandalkan manusia. Jika engkau mengandalkan manusia, udah andalkan manusia, jangan andalkan Tuhan. Kalau engkau andalkan Tuhan sepenuhnya. Jalan terus, komitmen dengan Tuhan bahwa saya akan sampai kapanpun akan andalkan Tuhan. Tapi bisa nggak kita andalkan Tuhan sampai akhir hayat kita? Bisa nggak? Engkau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menaruh pengharapan sama Tuhan. Belajar untuk menaruh semua kepercayaan hidupmu sama Yesus. Jangan nanti setelah kecewa dulu engkau baru nyesal. Tuhan begitu mengasihi kalian. Tuhan begitu peduli sama kalian semua. Tuhan gak pernah rancangkan sesuatu yang jahat sama kalian. Tapi manusia, kita gak pernah tahu isi hati manusia. Kita gak pernah tahu isi pikiran manusia. Kita cuma tahu luarnya aja. Kedalaman hati manusia kita gak pernah bisa ukur. Bisa saja engkau mengandalkan manusia, bahkan orang kepercayaanmu saat ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat di belakangmu. Bisa saja. Sahabatmu pun bisa jadi musuhmu di suatu hari kelak. Enggak ada yang tertutup kemungkinan. Tapi satu yang pasti, Tuhan gak akan pernah jadi musuhmu kalau engkau ada di pihaknya Tuhan. Garis bawahi kalau engkau di pihaknya Tuhan. Tapi kalau engkau tidak di pihaknya Tuhan, ya bisa aja jadi musuh. Sekarang pertanyaan, apakah kita ada di pihaknya Tuhan? Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk melihat kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita punya dasar untuk berharap kepada Tuhan. Yang terakhir teman-teman,
Tadi dikatakan bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan orang percaya tidak mengecewakan, yaitu yang pertama tadi pengharapan yang diletakkan kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu adalah pengharapan orang percaya tidak mengecewakan, karena pengharapan itu adalah kepastian. Nih, kita kan sering kali berharap, tapi pengharapan itu sesuatu yang gak pasti. Kita berharap, tapi pengharapan yang kita punya bukan sesuatu yang pasti, gak ada jaminan. Contoh nih ya, contoh. Misal nih contoh si Sumiar. Saya berharap pengen jadi orang kaya. Ada jaminan gak jadi orang kaya? Mungkin engkau, mungkin si Putri, saya bercita-cita jadi chef nomor 1 Indonesia. Chef ya. Itu karena harapan. Pasti enggak? Enggak pasti. Tapi kita mau lihat ada pengharapan yang pasti, yang sudah digaransi sama Tuhan, sudah ada jaminannya dari Tuhan. Kita buka Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Sudah, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 kita baca. 1, 2, 3 ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ulang. Kurang bersemangat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tahu sauh enggak? Sauh itu adalah jangkar. Apakah kalian tahu bahwa sebuah kapal yang tidak punya jangkar, kapal itu sedang dalam situasi yang berbahaya? Setiap kapal harus punya jangkar. Tujuan jangkar adalah ketika supaya dia menghadapi badai, menghadapi ombak yang besar di tengah danau atau di tengah lautan. Kalau dia tidak bisa lewati lagi nih, sudah tidak bisa terlewatkan lagi, dia harus lepaskan jangkarnya. Tujuannya apa? Supaya kapal ini tidak tergoyang-goyangkan, supaya kapal ini tetap aman dan tetap tenang di tempat, tidak bergeser kemana-mana pun. Dan itulah yang dikatakan di sini. Pengharapan kita itu adalah seperti sauh, seperti jangkar. Pengharapan kita membuat iman kita nggak tergoyangkan lagi. Pengharapan apa itu yang membuat yang dikatakan seperti sauh? Pengharapan akan kepastian keselamatan. Dengar ini. Pengharapan akan kepastian keselamatan. Maaf nih ya, kita sebagai orang Kristen berbeda dengan agama lainnya. Kita sebagai orang Kristen, kepercayaan akan keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Kalau engkau saat ini masih bilang, saya masih ragu-ragu untuk masuk surga, ada yang salah denganmu. Ada yang salah denganmu. Karena pada dasarnya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Jika engkau percaya kepada Kristus, seharusnya engkau sudah mendapat jaminan untuk mendapatkan keselamatan itu. Bagian kita cuma percaya aja, dan itulah kepastian. Beda dengan agama lainnya. Kalau ditanya, kalau agama lainnya, apakah engkau yakin selamat? Masih dibilang mudah-mudahan. Kita enggak. Sorry aja. Kita sebagai orang Kristen, keselamatan bukan hal yang enggak pasti. Kita bukan keselamatan itu yang diberikan Kristus, bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Tapi keselamatan yang dijanjikan Kristus adalah ya dan amin. Digaransi sama Tuhan. Pasti, nggak pernah meleset. Dan inilah dasar kita untuk berharap sama Kristus. Membuat kita bisa teguh berpegang kepada pengharapan yang diberikan oleh Kristus. Karena kepastian keselamatan ada dalam Dia. Makanya kalau
Nih, kita ini orang-orang berdosa semua kan? Kita orang-orang berdosa semua. Engkau orang berdosa, saya juga orang berdosa. Tapi oleh karena penebusan Kristus, dia gak pandang dosa kita. Dia ubah dosa kita yang sangat hitam pekat itu menjadi bening. Gak terlihat lagi nodanya sama sekali. Makanya seharusnya kita gak bisa biasa-biasa aja dong ngikut Tuhan. Seharusnya kita gak bisa biasa-biasa aja sama Tuhan. Seharusnya kita harus lakukan yang luar biasa untuk Tuhan. Karena penebusan Tuhan sudah cukup besar sama kita. Tuhan ubah kita dari manusia berdosa menjadi manusia berharga, yang dimana kita dilayakkan untuk panggil Allah sebagai Bapa. Engkau harusnya berdosa dan engkau yang harus membayar dosamu sendiri. Engkau yang berdosa, engkau yang harusnya mati menggantikan dosamu. Tapi Kristus turun, dia ganti dosa-dosamu. Dia mati menggantikan engkau. Dia tebus dosa-dosamu. Dia jadikan engkau sebagai ciptaan yang berharga. Sehingga lewat karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh keselamatan. Dan itu adalah hal yang pasti. Bukan sesuatu yang bisa diragukan. Makanya kalau orang-orang bilang sama engkau, engkau adalah orang berdosa, engkau orang gak layak, dunia tolak engkau, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dunia tolak engkau kan, tapi Yesus terima engkau. Yesus gak pernah pertimbangkan berapa besar dosamu. Yesus gak pernah ukur-ukur seberapa berat dosamu ini, udah berapa ton dosamu, gak pernah. Tapi Tuhan yang lihat hati kita. Begitu kita menyesali dosa-dosa kita, kita datang sama Tuhan, kita mau bertobat, Tuhan akan sambut kita. Tuhan jadikan kita manusia yang paling berharga di matanya. Tuhan jadikan kita biji matanya. Makanya kita bisa menaruh harapan itu kepada Kristus. Dimana dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sekarang Yesus ada di mana? Sekarang Yesus di mana? Yesus kan sekarang ada di surga. Dan sauh kita, jangkar kita itu kita daratkan di sana. Saya ulangi, tangkap ini baik-baik. Kita punya harapan itu. Ini harapan. Pengharapan kita itu ibaratnya jangkar. Dan sekarang engkau sedang berpikir, kemana engkau lemparkan jangkarmu ini supaya engkau bisa tidak goyah, tidak lagi diombang-ambingkan. Apakah engkau selamat atau enggak? Kita punya sauh nih, kita punya jangkar. Itu pengharapan kita. Kita tanam di surga. Katakan di ayat ini, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita taruh pengharapan kita sama Yesus di surga, yang membuat kita bisa berharap dalam kehidupan ini. Kita nggak goyah lagi. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tahu kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Nah, karena kita sudah ditebus, kita punya pengharapan untuk menjalani hidup ini. Kita tidak lagi menjadi orang yang rendahan. Walaupun dunia anggap kita murahan, tapi Yesus telah anggap kita sebagai orang yang berharga di matanya. Nggak ada alasan bagi kita untuk hidup sebagai orang rendahan. Nggak ada lagi alasan untuk engkau hidup dalam keminderanmu. Nggak ada lagi alasan. Karena Tuhan sudah jadikan engkau sebagai manusia yang berharga. Kepastian keselamatan sudah kita dapat dan kita labuhkan di surga. Kita telah daratkan sauh kita itu, jangkar kita itu di tempat kediaman Yesus, yang membuat kita, kapal kita
Kapal keselamatan kita nggak oleng-oleng lagi. Kita bisa teguh berdiri mengatakan bahwa saya sudah selamat. Oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya saya punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena saya tahu bahwa saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya sudah beroleh keselamatan itu. Hari ini teman-teman, milikilah pengharapan-pengharapan ini. Percayalah proses bahwa penderitaan kesengsaraan dalam hidupmu akan mendatangkan pengharapan yang kekal, di mana pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan jika engkau taruh pengharapanmu sepenuhnya di kaki Tuhan. Jika engkau tahu bahwa pengharapanmu akan keselamatan adalah sesuatu hal yang pasti, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi hari ini teman-teman, tahuilah bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Bukan dengan
Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami satu-satunya hanya terletak di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berharap kepada manusia. Kami tidak bisa berharap kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kami hanya bisa meletakkan kepercayaan hidup kami, meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya orang, bahwa mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa menolong kami, bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang tahu pergumulan hidup kami, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kepada kami sebuah kepastian akan keselamatan, sehingga kami bisa melihat pengharapan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan, jika ada di antara kami yang saat ini telah dikecewakan Tuhan oleh karena dia telah mengharapkan kepada manusia, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami Tuhan selama ini sudah berharap kepada manusia. Ampuni kami yang selama ini telah mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk diajar oleh-Mu. Kami mau Tuhan untuk Engkau bimbing supaya kami bisa sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa, kita bebani untuk anak-anak muda